Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Gue ucapin kepada diri gue sendiri karena akhirnya gue bisa ngebuat video lagi. Sebenarnya udah kemarin udah gue buatin sebuah video, cuman rada-rada malas aja gitu ngeditnya. Dan akhirnya videonya itu terhapus, dan emang sengaja gue hapus sih karena apa ya, memori di handphone gue tuh sedikit. Jadi gue ada kegiatan lain yang mesti butuh strong handphone yang lumayan banyak. Jadi akhirnya video-video sebelumnya tuh gue hapus karena gue juga mikirnya gue nggak sempat buat ngedit gitu. Dan akhirnya gue bikinlah video baru sekarang karena tujuan gue juga kayak gitu. Gue nggak suka ditekan gitu, gue nggak suka di tagi, gue nggak suka yang kayak harus punya tekanan lebih gitu. Beda kan sama teman-teman youtuber yang lain mungkin yang punya podcast yang lebih baik atau emang sudah tertata gitu, emang punya jadwal. Nah gue kan enggak gitu, karena gue benar-benar ngerasa gue nggak suka gitu di tekan gitu. Gue nggak suka orang-orang nunggu lama juga, tapi gue juga nggak suka orang-orang nunggu lama gitu. Dan gue juga ngerasa kayaknya gue kurang public speaking akhir-akhir ini. Gue kurang bicara, gue kurang menyampaikan sesuatu gitu di sosial media gue entah di mana gitu. Dan kebanyakan yang gue sampaikan kayak sampah sampah semua gitu. Jadi gue rasa yang mungkin this is time karena libur juga. Oh ya, hari ini tuh hari gue nge-tag video ini tuh pas 1 Muharram 1442 Hijriah, jadi itu tahun baru Islam. Dan hal yang paling gue senengin adalah karena itu tanggal merah dan gue libur. Gue nggak kerja, gue stay at home, bener-bener nggak pengen keluar, bener-bener nggak pengen ngambil job kegiatan atau apapun gitu. Emang pengen stay di rumah. Dan alhamdulillah gue tiba-tiba moodnya buat video. Oke baik, hari ini kita mau ngebahas hot, cool, sympathetic. Jadi teman-teman pernah nggak sih berada di posisi misalnya kalian punya teman nih, terus pada saat itu teman kalian ngalamin sesuatu atau apapun gitu kan. Terus kalian mikirnya kayak gini, coba gue yang kayak gitu, gue pasti bakalan kayak gini gitu. Gue pasti nggak bakalan melakukan hal yang sama yang dilakukan sama temen gue. Nah, hal itu misalnya dinamakan dengan hot, cool, sympathy. Kenapa? Karena ada hal yang terjadi ketika kita nggak ngelakuin itu gitu. Ini juga kebanyakan dialamin oleh teman-teman yang mengalami pelecehan seksual gitu, entah di tempat umum ataupun di mana gitu. Kita kayak bisa ngomong, anda aja gue di situ, gue pasti kayak udah teriak, gue pasti udah memberontak, gue pasti udah, dan lain sebagainya. Kenapa sih mereka cuma tinggal diam? Kenapa sih mereka nggak gini? Nah, hal itu sebenarnya terjadi ya karena otak kita itu bingung pengen ngerespon situasi itu kayak gimana gitu, karena baru kan terjadi dan kita nggak ngalamin itu selamanya gitu. Jadi pada saat itu otak kita masih mencoba untuk memberikan respon apa yang bagus kita keluarin gitu. Dan akhirnya karena kebacanya itu lumayan lama juga, akhirnya kita kayak udah diam aja gitu, kita nggak tahu mau ngapain. Dan nanti setelah itu ya paling kita kayak udah cuman bisa nangis doang. Kita udah kayak abis selesai itu kita kayak baru udah mikir gitu, kok gue kayak gini gitu, karena ya kayak gitu, karena kita nggak ngalamin, karena kita ngalamin sesuatu yang baru. Terus dari teman-teman yang lain juga, kenapa sih ini dinamakan hot, cold, sympathy? Karena itu kayak apa ya, hot, cold, ketika orang lain berada dalam situasi panas, kita bisa aja dalam situasi dingin karena kita nggak ngerasain itu gitu. Sama dengan ketika orang lain merasakan dingin tapi kita panas, ya karena kita nggak berada dalam situasi dinginnya mereka gitu, karena kita misalnya udah berada pada situasi yang lain gitu. Kayak gitu sih intinya. Jadi gue pengen banget nyampein ke teman-teman kalau misalnya ngelihat teman-teman yang punya permasalahan yang baru dia alamin gitu, jangan kayak ngejudging langsung ke gitu bego, dia tuh nggak kayak gini, padahal kan dia harusnya kayak gitu. Karena teman-teman nggak ngerasain itu gitu. Coba teman-teman berada pada posisi mereka, gue yakin 100% teman-teman juga bakalan ngelakuin hal yang sama gitu, dan orang lain pun bakalan ngelakuin hal yang sama ke kalian dan mengatakan kalau kalian bego. Hal ini sama banget dengan orang-orang yang sering merasakan kehilangan ya. Kita tuh cuman bisa kayak apa yang nyampein kalau kita turut berbelasungkawa gitu. Jangan nyampein kalau aku bisa kok ngerasain apa yang kamu rasakan. Karena apa ya, gue benar-benar ngasih tahu kalau hal-hal yang nggak pernah kita rasain itu nggak benar-benar bisa kita rasain 100%. Kita cuman bisa mencoba buat merasakan apa yang orang lain rasakan gitu. Kita berusaha untuk mengerti dengan mereka, mengerti dengan perasaannya mereka, bukan berarti kita bisa merasakan itu gitu. Sama misalnya kita ngerasa kalau misalnya kita kehilangan seseorang, terus kita nyampein kalau sabar, gue ngerti kok,
gue ngerti kok perasaan kamu kayak gimana, gue ngerti kok kehilangan yang kamu rasain itu kayak gimana. Padahal dia cuman pernah kehilangan pasangan mungkin, sedangkan temannya ini ternyata kehilangan orang tuanya gitu. Jadi untuk hal seperti itu tuh beda gitu, kita nggak bisa nyamain antara kehilangan pasangan dan kehilangan orang tua, karena overall semuanya beda. Dan itu gue pernah lakuin ke teman gue yang orang tuanya baru saja meninggal, dan gue nyampain ke dia kalau sabar, nanti bakalan berlalu, gue rasa kok apa yang kamu rasa gitu. Terus dia bilang, namanya lu udah, orang tuanya lu udah ini. Enggak sih. Terus dia bilang, enggak, lo gak bakalan bisa ngerasain apa yang gue rasain selama lo masih punya itu. Terus gue lagi mikir, terus gue makin mikir kan, iya sih gue kayak nggak bisa, tapi gue berusaha buat ngertiin apa yang lo rasain gitu. Nah kalau lo berusaha buat ngertiin gue bisa terima gitu, maksudnya gue percaya gitu kalau lo berusaha buat ngertiin perasaannya gue, tapi overall lo nggak bisa benar-benar merasakan apa yang gue rasakan gitu intinya. Karena ketika kita nggak berada pada posisi itu, kita nggak bisa ngerasain itu. Dan hal ini berlaku untuk beberapa situasi yang yang ketika kita ngeliat teman-teman kita sukses, misalnya teman-teman kita udah berada satu tingkat, satu tangga di atas kita gitu, terus kita bilang, wah enak banget ya dia udah di sini dan lain sebagainya, tanpa kita mikir sudah sejauh mana tangga yang udah dia tapaki, sudah berapa banyak sakit yang sudah dia rasakan dan lain sebagainya. Karena ya udah, kita emang manusia yang nggak ngerasain itu emang sukanya emang ngomentarin, sukanya emang ngelakuin hal-hal yang kayak gitu. Thank you, itu saja video gue hari ini, nggak panjang-panjang banget, dan mungkin hal-hal yang teman-teman bisa petik itu nggak banyak-banyak banget juga. Cuman gue benar-benar berharap beberapa hal yang terjadi dalam hidup kita, yang terjadi dengan lingkungan di sekitarnya kita bisa benar-benar ngambil positifnya dari itu, dan gak ngejudging semua orang sama, dan dan benar-benar hidup dan benar-benar menjalani hidup sebaik-baiknya tanpa ngurusin orang lain. Thank you, see you in the next video. Terima kasih banyak udah sering nonton video yang udah gue upload. Semoga video-video yang gue upload semua bernilai manfaat dan teman-teman bisa ngambil hikmah di balik video yang gue sampein gitu. Dan buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, ayo segera ditekan tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis guys. Kalian cuman sisa tekan tombol subscribe, jadi, dan kalian benar-benar memberikan gue semangat buat ngebuat video lagi, buat nyampein manfaat lagi. Boleh juga nih diaktifkan tombol lonceng di bawah ini, agar ketika gue ngupload video, teman-teman langsung bisa ngecek video yang gue upload, karena notifikasinya langsung masuk di akun teman-teman. Ayo yang mau nyampein hal yang sama yang gue sampaikan tapi bingung bagaimana cara nyampeinnya, silahkan klik tombol share juga di bawah ini. Boleh banget di share ke banyak teman-teman yang lain, jadi kita bisa membuka diskusi yang lebih besar lagi. Thank you.